Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Nah, alhamdulillah, semoga anak-anak ustadzah kelas 4A TICC selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-an, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Coba modul bahasa Indonesianya dipersiapkan. Baik, selanjutnya kalian coba buka buku modul bahasa Indonesia halaman 33. Nah, di sini kita mulai yang tema 3, subtema 1 ya. Baik, langsung Ustadzah mulai. Di halaman 33 ini ada teks tentang padi, informasi padi. Di sini kalian dituntut untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di dalam teks berikut. Lah, tes ini tentang teks padi. Coba dilihat. Sebelumnya Ustadzah mau nanya dulu, teks ini ada berapa paragraf? Toyib, ada 2 paragraf, betul. Ustadzah mulai dari paragraf pertama ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Selain itu juga Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Itu paragraf yang pertama. Selanjutnya paragraf yang kedua, pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersama. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan, tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Ya, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam itu kulit padi. Gabah ini yang nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Setelah panen padinya ya, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit tadi yang tadi terlepas dari isinya. Benih inilah yang berwarna putih atau kemerahan, bisa juga ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Toyib, selanjutnya halaman 34. Nah, di sini ada pertanyaan 5 terkait teks yang tadi Ustadzah bacakan. Yang nomor 1, apa isi bacaan di atas? Kalian bisa jawab sendiri ya. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Tanaman apa yang disebutkan? Tanaman yang ada di teks tadi. Ya, yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanaman tadi yang ada di teks. Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Prosesnya. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, dari kelima soal ini, dia itu mencari informasi tentang teks yang tadi Ustadzah bacakan. Ya, menggali informasi dengan pertanyaan 5 ini. Nanti kalian bisa dijawab di rumah, ditulis langsung setelah ini. Langsung Ustadzah lanjutkan ya. Yang bawahnya itu, lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 gambar A, B, dan C. Coba kalian diperhatikan
Dilihat baik-baik yang A. Dia sedang apa? Selanjutnya yang B. Ya. Selanjutnya yang C. Ya. Baik. Coba ketika kalian sudah melihat gambarnya, coba disatukan dengan pernyataan yang ada di bawah tuh. Pernyataan, ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Coba dilihat pertanyaan pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Yang gambar A. Ya. Kalian bisa mengisi sendiri. Selanjutnya gambar B. Pertanyaannya masih sama. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Kemudian yang C. Sama juga. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar C ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A dilihat dulu. Tindakan tersebut baik atau tidak? Kalau baik ditulis baik, kalau tidak ditulis tidak baik. Terus disertakan alasannya, mengapa? Ketika ada pertanyaan mengapa, maka jawabannya harus ada karena. Karena pertanyaannya mengapa. Sama yang B juga, apakah tindakan dari gambar B itu baik? C pun sama. Apakah tindakan tersebut baik? Gambar yang C ya. Nanti disertakan alasannya. Karena ada pertanyaan mengapa, maka harus jawabannya ada karena. Nanti kalian bisa jawab sendiri. Pertanyaan yang ketiga. Dampak bagi lingkungan. Dilihat gambar pertama, A. Dampak bagi lingkungannya apa? Bisa kalian jelaskan di situ. Yang B juga sama, dampak bagi lingkungannya apa? Kalau dilihat dari gambar B. Gambar C. Dampak bagi lingkungan gambar C. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, dampak bagi orang lain. Dampak bagi orang lain dilihat. Sama gambar A. Ketika dilihat dari gambarnya, itu dampak bagi orang lainnya apa? Kemudian gambar B juga sama. Dampak bagi orang lain. Ya, di gambar B, dampak bagi orang lainnya. Selanjutnya yang gambar C itu sama. Dampak bagi orang lainnya itu apa menurut kalian? Baik, selanjutnya di halaman 35 yang atas. Ada soal lagi. Soal selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melarang hak orang lain? Ya, gambar A tadi. Dilihat dari gambarnya ya. Gambar B pun sama. Apakah perbuatan tersebut melanggar hak orang lain? C pun sama. Apakah gambar C itu melanggar hak orang lain? Hak itu sesuatu yang seharusnya dia dapatkan, orang dapatkan itu hak. Sesuatu yang pantas kita dapatkan itu merupakan hak. Pertanyaan selanjutnya yang bawah. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajiban? Tahu ya kewajibannya, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban. Sama gambar A, apakah orang tersebut dari gambar A ya sudah melakukan kewajiban? Mengapa? Karena gambar B pun sama dan C pun sama. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Dilihat dari gambar A, apakah yang sebaiknya dilakukan? Kalau misalnya perbuatan itu sudah baik, ya tinggal ditulis aja perbuatan itu sudah baik. Tapi ketika gambar itu tidak baik ya, nanti apa yang sebaiknya dilakukan itu nanti dijelaskan di situ, ditulis. Ya. Toib. Mungkin itu saja pembelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan kali ini.
Nanti setelah kalian menulis jawabannya ya langsung di buku modul, nanti langsung dikirim ke ustadzah. Nanti ustadzah akan kirimkan link, nanti kalian kumpulkan foto tugas itu di link yang ustadzah berikan ya. Toib, sekian dari ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.